Kalau buat vision di 2020 itu mungkin ya obviously kita pengen bantu lebih banyak founders lagi ya by investing in them ya. Jadi ya pastinya di 2022 itu pasti banyak banget sih incoming startup yang bakal kita VisiTalks kembali hadir bersama saya Yeni Yusra, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Rexy Christopher, Investment Associate dari Init6. Hai Rexy, apa kabar? Hai Yeni, baik. Thank you. Oke. Sebelum kita bincang-bincang lebih, Rexy bisa perkenalkan Init6 itu apa sih, dan posisi Rexy di Init6 sebagai apa sebenarnya? Oke, so basically Init6 itu VC fund yang mungkin baru di-establish juga ya. Di managing partner kita itu ex-founder Bukalapak, Mas Zaki dan Mas Nugroho. So after they exited from Bukalapak, they want to keep involved in the startup ecosystem and want to help new generation founder. That's why kita establish VC fund ini sih. Yang dimana visionnya kita pengen bantu new generation founder ini grow their startup. Di investment teamnya Init6 yang dimana ngebantu Init6 buat scouting and analyze a good startup here in Indonesia. Apa sih yang membedakan Init6 dengan visi lainnya? Apa karena di backup oleh Zaki dan timnya, atau mungkin ada spesifikasi khusus yang membuat Init6 lebih unggul gitu dibandingkan visi lokal lainnya? Mungkin yang ngebedain Init6 dengan visi lain mungkin lebih experience kita sebagai fund itu mungkin datangnya dari founder ya. Mungkin kalau kita lihat visi lain mungkin most of them is a financial guy, but Init6 itu kita datangnya dari startup sini yang dimana kita punya experience seperti founder-founder saat ini ngebangun sebuah startup from scratch sampai kita juga punya experience bisa IPO kemarin. Jadi itu sih yang pengen kita share juga buat ke new generation founder ini ya, yang dimana pasti helpful banget sih. Sekarang Init6 udah punya berapa portofolio nih? Terakhir kan Eduka ya kalau nggak salah ya. Udah nambah lagi nggak Rexy? Atau mungkin ada planning tahun 2022 ada beberapa startup yang mau di-funding? Kita so far udah ada 12 startup ya. Cuman emang yang kita disclose itu ada 3, Eduka System, Codemy, and ID Cloud House ya. Cuman kita ada incoming startup juga sih. Dan pastinya buat next year kita hopefully bakal onboard startup lebih banyak lagi karena ya kita pengen bantu founder-founder new generation founder ini sih buat kembang ya. Saat ini mungkin bisa di-share visi dari Init6 itu sebenarnya apa sih? Apakah masih fokus sebagai boutique style atau family office, atau nanti kedepannya akan berekspansi, akan lebih besar lagi menjadi full-fledged VC gitu dengan LP dari luar? Atau sekarang fokusnya masih general partner aja, general aja untuk fundingnya sendiri? Ya mungkin buat sekarang kita ini ya bisa dibilang hybrid ya. Ya kita bilangnya VC, cuman ya in the process ya kita family office ya, karena all the monies come from dari partners pocket ya. Cuman ya kita realize juga kalau kita mau berkembang jauh dan lebih banyak ngebantu banyak founder, kita juga butuh partner juga ya dari luar. Dan dimana ya itu salah satu vision kita juga sih ke depannya untuk nanti menjadi full-fledged VC ya. Oke Rexy, kalau kita lihat kan sekarang banyak banget nih kapital masuk di Indonesia ya, dan kebanyakan tuh mereka carinya yang bukan hanya early stage tapi later stage. Kalau di Init6 sendiri fokusnya benar-benar early stage atau nanti kedepannya akan branch out jadi later stage? Kalau sekarang main fokus kita di early stage ya, let's say from seed to series A ya. Cuman kita juga always open buat mid late stage startup juga sih. Jadi untuk sekarang ini benar-benar early stage ya? Ya, sekarang ini ya kita early stage ya, cuman kita nggak menutup opportunity juga buat mid late stage startup yang kita rasa oke, ya kita bisa consider juga sih buat join. You've been doing this for what? 2 years? Atau masih baru banget nih join di Init6? Atau sebelumnya punya pengalaman di VC gitu? Rexy ngeliat kapasitas founder atau capability-nya founder Indonesia tuh nggak kalah nggak sih sama founder dari luar? Atau sekarang mungkin mereka sudah bisa lebih unggul dengan startup founder dari luar Indonesia? Sebetulnya kalau dilihat dari
startup dari founder startup sendiri quality-nya Indonesia nggak kalah ya. Even kita bisa lihat kenapa many major big fund from abroad, maybe from Silicon Valley, mereka datang ke Southeast Asia ya karena mereka realize ya ada big potensial di Southeast Asia and especially in Indonesia ya. Jadi from that kita bisa lihat sebenarnya quality dari founder-founder startup Indonesia ini oke loh. Kita nggak kalah bersaing sama founder-founder yang ada di global ya. Kesalahan terbesar founder startup ketika mau melakukan fundraising yang Rexy masih sering lihat itu apa sih, Rexy? Mungkin yang paling besar itu is about timing dan momentum ya pada saat mereka fundraising. Oke. Jadi mungkin kalau timing mungkin banyak startup juga yang mereka merencanakan fundraising, cuman mereka nggak punya specific milestone yang mau mereka achieve ya, gitu sih. Dan di situ kita juga banyak juga pengalaman ngelihat startup yang mungkin secara achievement mereka udah bagus nih, cuman mereka pas di opportunity buat fundraise karena mereka terlalu pede ya. Dan pada saat mereka butuh fundraise di kemudian hari, achievement yang mereka laluin itu tuh udah nggak relevan ya pada saat itu. Gitu. Jadi sebenarnya kita ngelihat the best time to fundraise itu tuh mungkin pada saat kalian founder itu dapat specific milestone achievement yang udah yang bagus, dan di situ I think it's a great momentum buat kalian fundraise buat nge-boost growth kalian sih. Ada juga beberapa investor yang bilang sebelum fundraising idealnya nanya dulu ini ready nggak untuk funding atau sekarang masih proses kurasi atau mungkin lagi proses fundraising sendiri. Itu benar juga nggak sih, Rex? Sebetulnya ya pada saat fundraising itu kan is about network ya. Jadi in my opinion sebenarnya pada saat founder itu ngobrol dengan investor sebetulnya ya objektifnya itu sebenarnya dapat insight ya. Dan kalau mereka dapat injection capital ya it's a bonus lah. Cuman ya sebenarnya every time we meet the investor, it's a lesson learned yang mungkin good insight juga buat founder itu buat berkembang ya. Mungkin mereka tidak dapat injection saat itu, cuma mereka mungkin dapat insightful feedback yang bisa ngebantu startupnya mereka. Jadi it's not all about the money ya. Kalau misalnya mereka visinya belum siap funding, mungkin bisa networking dulu gitu maksudnya, Rexy gitu ya. Exactly. Oke, back to Init6 nih. Ini kan di backup sama co-founder Bukalapak yang udah sukses ya, sekarang udah IPO, yaitu Ahmad Zaki dan Nugroho. Seberapa hands-on sih mereka, Rex, ketika memilih atau meng-startup untuk di-invest oleh Init6? Ya, di dalam hal decision ya mereka cukup involved ya. Involved. Especially ya karena mereka punya get a sense juga sebagai ex-founder, jadi mereka mungkin punya sih sense founder mana sih yang kira-kira bisa nih kita grow bareng gitu. Jadi pada saat decision mereka cukup involved juga, cukup bantuin juga buat beberapa startup juga, ngasih insight juga. Even pada saat talking about our portfolio juga kita quite intense juga sih communicate with our portfolio buat bantu mereka grow ya. Tapi dari sisi kategori, apakah agnostik atau ada fokus industri yang ditargetkan oleh Init6? So far kita agnostik sih, as long as the company is a tech-driven company ya. Karena di situ kita bisa ngelihat, kita punya experience, kita bisa bantu banyak karena kita comes from the tech company juga. Jadi di situ kita bisa bawa value lebih juga sih. Harus startup seperti apa sih yang kemudian dilirik oleh Rexy dan tim untuk kemudian akhirnya bisa pitch meeting dengan Zaki dan tim atau dengan Rexy? Mereka tuh harus seperti apa? Startup yang seperti apa nih pendekatan yang idealnya? Nih dia nih startup yang bisa kita ajakin meeting. Mungkin buat audiens yang ingin approach you guys, jadi bisa belajar gitu. Mungkin yang paling penting ya mungkin kita ngelihat pertama dari problem apa sih yang pengen founder solve dengan startupnya itu ya, karena dari problems itu kita bisa ngukur ya seberapa besar sih marketnya dan solusi apa sih yang mau kita bawa untuk mendisrupt current status ya di society ini ya. Pada saat kita ngelihat oh ya emang ini problemnya cukup problematik nih dan cukup besar,
dan solusi yang ditawarkan juga cukup menarik. Nah, di situ kita tertarik sih buat ngobrol lebih lanjut dengan foundernya ya, untuk mengenal lebih jauh sih produknya gimana. Ini kan saat pandemi muncul beberapa industri yang kemudian menjadi terdepan ya saat ini ya, mulai dari SaaS, e-commerce juga rising gitu, dan sekarang yang juga udah mulai masuk ke kategori startup adalah D2C, direct to consumer. Kedepannya ini akan melihat kategori-kategori baru menjadi incaran nggak? Atau mungkin karena background-nya Zaki e-commerce, jadi fokusnya mungkin e-commerce enabler atau e-commerce ecosystem? Kalau sekarang sih kita ngelihatnya setiap sektor tuh bakal berkembang ya, pasti vertical bakal banyak ya. That's why kita sebut kita agnostik, karena kita open sih, dan kita realize setiap sektor itu tuh bakal berkembang ya. Let's say from commerce, starting from the e-commerce, sekarang juga D2C berkembang. Mungkin nanti ke depannya kita bisa lihat paling dekat mungkin ada fintech pun sekarang secara vertikal sudah berkembang, dan pastinya kedepannya masih banyak sektor-sektor lain yang pastinya bakal menarik sih untuk kita explore ya. Oke, tapi fokus Indonesia ya, nggak akan keluar dari Indonesia, karena sekarang visi lokal juga banyak yang udah mulai invest ke Vietnam, ke Filipina. Kedepannya akan seperti itu nggak, Rek? Kita so far sekarang fokusnya mainly di Indonesia, cuman kita terbuka juga dengan startup di regional, di Southeast Asia, as long as mereka mungkin mau mencoba penetrate Indonesian market ya, karena di situ kita bisa lihat pada saat mereka mau masuk Indonesian market, mungkin kita bisa bantu banyak juga buat ngasih insight juga ke mereka. Oke. Ini kita udah by the end of 2021, what next nih buat Init6 di 2022? 2022 bener ya? Ada target nggak berapa startup yang mau di-funding, atau mungkin akan join dengan beberapa visi untuk nge-lead gitu? Mungkin Flexi bisa kasih bocoran? Kalau buat vision di 2022 mungkin ya, obviously kita pengen bantu lebih banyak founders lagi ya, by investing in them ya. Jadi ya pastinya di 2022 itu pasti banyak banget sih incoming startup yang bakal kita invest. Wow. Oke, jadi kita tungguin beritanya ya. Terus bagi mereka yang mau kontak, get in you, harus kemana nih? Klik in, email, atau ada websitenya Init6? Mungkin kita ada website, you can check on the website. Di situ juga ada buat kalau kalian mau pitch kita, sharing your deck, dan mungkin juga bisa directly connect to me as well via LinkedIn. I'm happy to contact with the founders. Berapa tuh biasanya yang masuk tuh email untuk ini cold email yang masuk ke Rex itu? Apakah banyak atau mungkin sekarang masih dipilih dulu? Kalau cold email ya cukup banyak ya. Cuma kita sortir lagi lah. Oke. Thank you Rex. Kita tunggu kabar funding dari Init6 selanjutnya ya. Oke, thank you.